Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman sudah menyempatkan hadir pada kegiatan bimbingan kelompok topik bebas pada hari ini, walaupun teman-teman juga memiliki pekerjaan dan kesibukan lainnya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, di sini udah ada yang tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Belum. Jadi bimbingan kelompok adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu dalam suasana kelompok atau dinamika kelompok yang memungkinkan para anggotanya untuk berpartisipasi aktif dan juga berbagi pengalaman yang mereka alami, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu masalah dan juga sebagai pengembangan diri pribadi. Kemudian tujuan-tujuan dari bimbingan kelompok ini yang pertama adalah untuk melatih individu agar bersifat terbuka. Yang kedua yaitu untuk melatih individu agar mampu berbicara dan menyampaikan pendapatnya di muka umum. Yang ketiga yaitu untuk mencegah terjadinya permasalahan sesuai dengan topik yang akan kita bahas kelak. Yang keempat yaitu sebagai pengembangan diri pribadi. Kemudian ada pun fungsi-fungsi daripada bimbingan kelompok ini. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, agar kalian mengetahui dan menambah wawasan mengenai topik yang akan kita bahas. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan, agar terhindar atau mencegah terjadinya permasalahan sesuai dengan topik yang akan kita bahas kelak. Kemudian asas-asas dari bimbingan kelompok ini yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang kita bicarakan di dalam bimbingan kelompok ini tidak boleh kita sampaikan kepada orang lain di luar bimbingan kelompok. Yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi ketika kalian itu teman-teman sekalian diharapkan untuk terbuka untuk menyampaikan gagasan, ide, saran dan juga permasalahan yang kalian alami. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini melaksanakan bimbingan kelompok ini tidak ada paksaan dari siapapun. Kemudian yaitu asas kenormatifan. Berjalannya bimbingan kelompok ini harus sesuai dengan norma dan peraturan yang ada. Kemudian yaitu hal-hal yang perlu kita ketahui dan perhatikan di dalam bimbingan kelompok. Yang pertama adalah posisi kita, tempat duduk kita, yaitu setengah lingkaran seperti yang kita terapkan sekarang. Yang kedua yaitu ketika kalian ingin menyampaikan saran atau pendapat atau juga tanggapan, kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian ada pun tahapan-tahapan dari bimbingan kelompok ini. Yang pertama yaitu tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, dan yang keempat tahap pengakhiran. Baiklah teman-teman, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahma Pratiwi. Hai Rahma, perkenalkan nama saya Nurul. Hai Rahma, hai Nurul, perkenalkan nama saya Novita Sari. Hai Rahma, hai Nurul, hai Nopi, perkenalkan nama saya Regi Erlando. Hai Rahma, hai Nurul, hai Nopi, hai Regi, perkenalkan nama saya Ulan. Nah, jadi kita sudah saling mengenal sekarang kan. Nah, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas topik apa nih? Adakah saran atau tanggapan dari teman-teman sekalian? Saya Mbak, menurut saya kita membahas tentang narkoba. Saya Mbak, menurut saya kita membahas tentang pergaulan bebas. Kalau menurut saya Mbak, kita akan membahas masalah bullying. Menurut saya Mbak, kita membahas masalah seks. Jadi kesepakatan bersamanya kita membahas tentang apa? Pergaulan bebas. Sepertinya pergaulan bebas itu akan lebih baik untuk kita bahas. Jadi kita ingin membahas tentang topik pergaulan bebas. Sepakat ya tentang topik pergaulan bebas. Baiklah teman-teman, sebelumnya di sini udah ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Saya Mbak, menurut saya pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang melanggar aturan. Saya Mbak, menurut saya pergaulan bebas itu adalah perilaku yang tidak baik dan melanggar norma-norma. Kalau menurut saya Mbak, pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang baik. Nah, jadi benar yang dikatakan oleh teman-teman, pergaulan bebas adalah suatu perilaku yang melanggar aturan dan norma yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu norma agama maupun norma kesusilaan.
Nah, jadi pergaulan bebas ini ada penyebabnya. Faktor penyebabnya yang pertama yaitu faktor lingkungan. Jadi lingkungan sekitar tempat tinggal kita itu sangat berpengaruh besar terhadap perilaku kita. Kalau negatif, maka kita juga cenderung untuk mengikuti perilaku masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua yaitu faktor keluarga. Jadi perhatian dari kedua orang itu sangat berpengaruh penting kepada perilaku sang anak. Jadi biasanya seorang anak yang terlahir dari keluarga yang broken home atau kurang mendapat perhatian dari orang tua itu cenderung melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang, seperti narkoba, kadang mencuri dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu teman sebaya. Nah, teman sebaya kan kita kan sering bermain setiap harinya kepada teman-teman. Tentunya perilaku teman kita itu mencerminkan perilaku kita. Ketika kita berteman dengan orang yang perilakunya buruk, maka kita juga cenderung mengikuti perilaku teman kita itu juga. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi ekonomi keluarga. Jadi kondisi ekonomi yang rendah atau tingkat ekonomi keluarga yang rendah itu cenderung membuat kita melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang, sepertinya mencuri, kemudian berbohong kepada orang tua dan perilaku-perilaku yang lainnya. Nah, baiklah teman-teman, di sini ada yang tahu nggak apa saja contoh-contoh pergaulan bebas itu? Saya Mbak, menggunakan narkoba. Lain? Saya Mbak, miras. Kalau menurut saya kalau di lingkungan sekolah itu seperti anak yang sering bolos ketika jam pelajaran, Mbak. Nah, jadi contoh-contoh pergaulan bebas seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi, seperti penyalahgunaan narkoba, kemudian mabuk-mabukan, membolos, kemudian ada juga seks bebas, mencuri, berbohong kepada orang tua, dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Untuk menghindari perilaku-perilaku tersebut, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ibadah kita. Ketika kita takut kepada Allah, maka kita juga akan takut melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang yang membuat kita berdosa. Yang kedua yaitu menyibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan positif seperti berolahraga, membaca buku, atau hobi-hobi yang positif lainnya. Yang ketiga yaitu sering mengikuti sosialisasi tentang pergaulan bebas, contohnya itu sosialisasi tentang narkoba dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kita harus menjalin komunikasi yang baik kepada kedua orang tua kita, teman sebaya, dan lingkungan-lingkungan sekitar, sehingga kita juga berperilaku baik. Kalau lingkungan kita baik, maka kita juga akan berperilaku baik dan terhindar dari pergaulan bebas. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan daripada kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini adalah kita harus mencegah diri kita, membentengi diri kita dari perilaku-perilaku pergaulan bebas yang dapat merugikan diri kita sendiri, teman kita, keluarga kita, dan juga membahayakan diri kita sendiri. Itulah kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.